Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Lina di sini di Herlina Atmaja YouTube channel. Nah, kali ini aku mau minta bantuan teman-teman untuk selalu support channel YouTube aku dengan cara like, comment, and subscribe. Nah, kira-kira hari ini aku mau bahas apa ya teman-teman? Mau tahu? Penasaran? Yuk kita simak videonya. Nah teman-teman, kali ini aku akan ngebahas tentang pingkongo. Ada apa dengan pingkongo? Kita tanya ya sama yang ahlinya. Gak ahli-ahli amat sih padahal ya. Ini kita mau bahas apa nih Pak? Ini pingkongo. Apa sih itu pingkongo itu? Terus cara perawatannya bagaimana? Terus media tanam yang aku pakai di rumah itu kayak apa? Tambah lagi cara memperbanyaknya bagaimana? Cutting. Cutting. Ya, Oke. Pertama, pingkongo ini termasuk jenis pilo ya? Jenis philodendron ya. Dia masih adik abang sama philodendron pink princess. Adanya yang mana? Ada yang ini? Adanya yang ini kali. Oh, Ini namanya pingkongo ya. Dari artikel yang aku baca, pingkongo ini termasuk tanaman yang katanya sih ini tuh pakai zat kimia, suntikan zat kimia gitu ya? Zat kimia, sehingga dia itu di bagian sininya itu merah, sedangkan di bagian bawahnya itu hijau. Jadi terlihat lebih cantik sih ya sebetulnya. Tapi sih selama aku rawat pingkongo ini, alhamdulillah belum pernah keluar hijau tuh ya. Maksudnya nggak balik lagi ke daun awal ya? Iya, nggak balik lagi ke daun awal, dan hasilnya pun memang sih nih bagian yang pink ini suka cepet banget loyo ketimbang yang hijau ini. Kenapa begitu? Hijau mungkin itu kali ya, yang disebut karena zat kimia itu ya. Tapi kalau aku sih berpikiran karena ini daun muda aja sih. Bukan karena kurang nutrisi? Bukan, karena ini daun muda aja sih. Ada sih contohnya nanti ya. Itu aja yang untuk pembahasan ini, soalnya memang di media itu ini masih perdebatan antara memang dia itu keluarnya alami pink atau zat kimia sehingga dia itu merah seperti ini, pink. Nah kita sekarang mau ngapain nih? Mau ngating? Mau memperbanyak? Nah sebelumnya aku mau kasih tahu dulu teman-teman, media tanam yang aku pakai di sini itu cuman simple ya, daun bambu sama sekam mentah yang aku fermentasi. Disatuin fermentasinya, daun bambunya dengan sekamnya aku satuin, aku fermentasi selama sebulan baru dipakai. Kalau nggak gitu juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Ada juga yang bagus pakai andam juga bagus, karena memang andam kan dia lebih lama ya buat nyimpen airnya. Aku ada juga pakai andam, cuman aku sih lebih senengnya pakai itu aja fermentasi sih. Yang tadi ya? Fermentasian itu aja ketimbang pakai andam. Pakai tanah bisa? Pakai tanah bisa. Lebih bagus mana hasilnya? Sebetulnya sih kalau tanah itu bagus ya, karena memang di situ ada zat-zat yang dibutuhkan atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan sama tanaman. Jadi lebih banyak, lebih bagus, lebih subur. Kalau dibilang lebih subur ya. Apalagi kalau ditambah sama pupuk kandang. Cuman kalau di pot lebih bagusnya pakai metan. Kalau di pot aku lebih seneng pakai itu aja sih, pakai apa sih namanya? Sekam fermentasi atau andam, karena memang ringan, nggak berat. Kalau pakai tanah berat banget. Nah ini apa ini yang hijau-hijau? Yang ini namanya lumut. Kalau disebutnya itu apa sih, moss. Ini moss banyak kok di ini juga ini. Kalau mau beli di marketplace banyak, di Shopee, Tokopedia kalian bisa cari moss lumut hidup, bisa cari. Fungsinya buat apa sih kalau tanaman pakai kayak gini? Nah ini fungsinya itu buat menjaga kestabilan si air di tanah ya, kelembaban di kelembaban media tanam. Jadi dia nggak terlalu cepat kering. Apalagi kalau namanya kita pakai metan kayak fermentasian aku kan cuman sekam doang. Nah itu kalau pakai moss ini jadi lebih lama aja. Jadi kalau misalkan kita nyiram seminggu sekali itu lebih aman lah gitu. Tapi kan kalau aku kan nyiramnya itu seminggu 2 kali ya.
aku jadwalin. Yang pertama itu di malam minggu, yang keduanya di malam Kamis. Udah pokoknya Jadi dua malam minggu itu jadwalnya untuk nyiram. bukan untuk kencan. Bukan. Kalau kencan beda lagi. Beda Malam lagi. Jumat. Oke lah kalau gitu kita mulai ya untuk memperbanyak atau mengcutting pingkongo. Yuk teman-teman kita saksikan. Nah teman-teman, sekarang step pertama yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan alat-alat untuk kita memperbanyak kongok pink ini. Yang pertama itu media tanam yang aku bilang tadi, yang sudah aku fermentasi. Terus yang kedua pot, atau aku sih pakainya cup ya. Kenapa aku pakai cup? Biar lebih transparan aja sih. Maksudnya jadi kalau misalkan udah tumbuh akar itu jadi kelihatan. Kalau pakai pot hitam kayak gini kan nggak tembus. Nah yang kedua itu fungisida, yang fungsinya itu agar setelah kita potong nanti tidak jadi busuk akar batangnya, ataupun batang yang atas ataupun yang bawahnya. Terus yang ketiga, aku siapin air di spray ini. Kenapa? Karena memang kalau misalkan kalau kita mau memperbanyak ini jangan langsung disiram banyak. Nantinya kalau kita sungkup takutnya busuk. Makanya kita nanti spray aja. Lalu yang ke berapa tadi, keempat, yang ini kita siapin untuk alat sungkup. Biasanya ada juga yang pakai plastik sih. Cuma aku biasanya pakai toples buat alat buat sungkup tanaman-tanaman yang kecil. Karena memang lebih terjaga aja buat ininya lebih steril aja ketimbang pakai plastik. Terus yang keempat, siapin spidol dan stiker ini buat nanti kita tandain sudah berapa harinya. Biasanya sih untuk pertumbuhan ini kalau misalkan disungkup itu sebulan juga udah keluar akar ya. Tapi kalau misalkan nggak disungkup dia lebih lama. Makanya aku sarankan untuk disungkup ya. Nah yang pertama sekarang kita siapkan cup. Jangan lupa diisi sebagian dari cupnya ini dengan media tanam. Dikasih secukupnya aja ya, biar nanti kita bisa tutup lagi dengan bagian atas yang sudah kita potong. Lalu kita siram bagian atasnya agar lebih lembab. Nah seperti ini ya. Lalu siapkan cutter, tapi jangan lupa ya, cutternya ini harus diolesi dengan fungisida supaya nanti si batang yang kita potong itu tidak terkena bakteri. Nah fungsi dari fungisida ini yaitu untuk menghindari dari batang yang akan kita potong, supaya batangnya itu tidak busuk. Diolesin aja ya sedikit-sedikit seperti ini. Nah, teman-teman, ini yang harus diperhatiin. Ini kan di sini ada akar angin ya, tuh lihat, ya kan, ada akar angin. Nah ini hati-hati teman-teman saat motongnya, kan jangan sampai akar anginnya ini kepotong, karena nanti dia itu akan tumbuh di dalam media. Kalau misalkan udah tumbuh itu dijamin pasti jadi. Harus hati-hati ya, harus diperhatiin, dicek. Di sini ada akar angin tuh. Nah di sini juga ada akar angin. Nah itu harus benar-benar hati-hati saat motongnya ya, jangan sampai akar anginnya ini kepotong. Yuk kita cari dulu lokasi yang paling enak nih buat dipotongnya. Harus hati-hati banget ya, jangan sampai kepotong akar anginnya.
kan udah kena nih. Lihat akar anginnya 1 2 3 4, ada 4 akar angin ya di sini ya. Nah bagian atasnya kita olesi dengan fungisida biar enggak terkena bakteri ya teman-teman ya, biar enggak busuk si batangnya ini. Kita olesi dengan fungisida bagian atas batangnya ini. Nah terus juga di bagian bawahnya nanti kita olesi juga dengan fungisida nih ya, seperti ini nih. Nah ini juga biar dia yang batang bawah juga tidak busuk, tidak terserang bakteri. Nah diolesin aja, tebel juga nggak apa-apa, bagus kok. Fungisida ini bagus kok. Nah setelah itu kita tanam di media yang tadi udah kita kasih media tanam. Nah ini, nah tujuannya tadi kita isi media tanamnya ini supaya kita tinggal ngisi bagian atasnya media tanam ini. Nah, enaknya teman-teman aja cara ngisinya kayak gimana ya, karena memang ini kalau saya sih seperti ini caranya, diatur biar posisinya di tengah, gimana enaknya. Sedikit-sedikit kita masukin media tanamnya. Nah setelah jadi seperti ini teman-teman, bagian atasnya juga kita nanti semprot-semprot ya, biar lebih lembab juga bagian atasnya. Nah ingat, nggak usah disiram sampai basah, kita semprot-semprot kayak gini aja, nanti kita sungkup itu udah bagus kok. Lalu setelah selesai itu kita masukkan ke dalam toples yang buat sungkup. Tapi jangan lupa ini pinggiran-pinggiran daun ini jangan sampai kena dinding-dinding toples ini ya. Soalnya kalau misalkan kena dinding toples nanti akan coklat kayak gini nih. Tuh. Ya kan coklat. Nah itu jangan sampai kena dinding dari permukaan toples yang akan kita jadikan sungkup. Ya karena nanti soalnya kalau misalkan pas disungkup itu keadaan di dalamnya itu bakar lembab. Nah sehingga bisa membuat busuk dari daun yang ada di dalam sungkupannya itu. Lalu kita tutup. Nah setelah itu kita siapin ya stiker, lalu siapin spidol. Kita buat apa? Buat nulis di sini tanggalnya. Sekarang tanggal 22 Februari 2022. Nah sampai tanggal 22 bulan 3 tahun 2022 ya. Pokoknya buat cukup ini minimal 1 bulan ya. Nah setelah itu kita gunting stikernya, lalu kita tempel di toples yang kita jadikan buat sungkup. Nah seperti ini aja ya teman-teman ya, biar kita nggak lupa kapan waktunya buat dibuka sungkupannya. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat cara mengcutting pingkongo. Step by stepnya tadi udah dikasih tahu, peralatan yang disiapinnya juga udah dikasih tahu. Nah ini untuk hasil yang sudah di cutting tadi ya. Nah ini juga dipakai ini ya tadi fungisida ya. Iya fungisida. Fungisida. Nah biar ini nggak kena bakteri dan nggak busuk. Jadi sama ya, si batang yang atasnya di sini pakein, yang di sini juga yang ditanam dipakein juga. Dipakein juga. Nah kita udah ada yang udah 1 bulan kita, ini 1 bulan ya? Ya ada 1 bulan. 1 bulan kita cutting sebelumnya. Nih, ada ini nih. Ini udah tumbuh tunas barunya 1, 2, 3, 4, hampir di 5.
Nih teman-teman bisa dilihat. Nah, ini Ya keluar nanti aku tunas zoom baru. ya, lebih zoom lagi. Nah ini aku mau nanya dong, kenapa ini daunnya bisa begini? Nah ini yang tadi aku bahas itu dia karena nempel di dinding-dinding sini ya daunnya itu. Oh jadi ngaruh banget ya? Jadi kalau ngaruh misalnya nempel pasti akan coklat, angus. Angus, bukan angus sih sebetulnya, layu, karena memang kalau dia itu nggak boleh nempel di tempat yang basah, terutama lembab gitu ya. Kalau misalkan nempel, nah ini seperti ini, daunnya itu tuh akan coklat kayak begini. Cuman jangan khawatir teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngalamin hal kayak begini, itu dipotong aja biar penyebarannya itu enggak ke yang lain nih. Oh jadi Ini. dipotongnya cuman di daun yang layunya aja, Ya. nggak perlu sebatangnya ya? Nggak usah sebatang, di tempat yang layunya aja. Atau mau satu batang pun nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuma aku sih ngambil simpelnya aja ya, biar nggak terlalu banyak nih di sini. Potong aja ya teman-teman tuh seperti itu. Nanti juga dia akan keluar lagi daun barunya di sini. Ini udah siap-siap mau keluar daun baru nih di sini. Ya, tuh. Oh iya, daun barunya juga tetep pink ya? Tetep pink. Padahal katanya pakai zat kimia, tapi daun barunya juga tetep pink ya? Nah makanya aku bilang masih kontroversi itu, karena ini memang pun di juga ini pun sama ya? sama keluar Nah ini daun. juga keluar daunnya pink loh teman-teman tuh. Nanti aku zoom sih, soalnya ini jadi nggak balik ke hijau. So kan ada yang bilang ya, ke aku tuh pernah ada yang bilang kalau si ini kalau diambil tumbuh daun barunya tuh hijau. Oh gitu. Gitu. Cuma sih nyatanya sih di sini kita pink, tetep pink. Tetep pink ya? Malah Bagus ya. malah makin banyak tuh pertumbuhannya, kanan Iya. hampir ada 5 ya. Iya nih, satu. Hitungnya ini 2 apa 1 sih kalau Ini satu, bukan daun ya, ini tunas ya. Oh. Keluar tunas. Jadi ada 1 tunas, 2, 3, 4 tunas keluarnya. Oh, 4 tunas. Mm-mm. Oh, cepet ya, 1 bulan udah keluar 4 tunas. Iya. Tuh, bagus. Wah. Kalau yang ini nggak perlu disungkup sih teman-teman ya. Yang ini nggak perlu disungkup ya. Karena akarnya udah Bagus. kuat. Jadi dia nggak usah disungkup pun tetap keluar tunas nih. Barengannya sama ini juga, ini kan udah keluar akar nih. Makanya si tunas barunya juga udah mulai keluar tuh tumbuh. Tuh ya. Kalau kelihatannya. Oh, jadi disungkup itu biar mempercepat pertumbuhan si akar. Iya. Oh. Juga menjaga kelembaban dari media tanam ini. Selain pakai ini nih, pakai apa lagi cara nyungkupnya? Bisa pakai plastik. Orang biasanya ditutup pakai plastik gitu, diikat di pinggirannya Pakai karet. pakai karet, atau ada juga yang dimasukin ke dalam plastik. Yang penting sih intinya sungkup itu agar Kedap udara. kedap udara. Oh. Karena memang dia fungsinya itu agar menjaga kelembaban dari si media tanamnya aja gitu. Berarti cepet ya, kalau 1 bulan udah segini, 1 bulan udah bisa jadi 2 pohon lagi. Iya. Lumayan ya, cepet banget untuk memperbanyak si pink Kongo ini. Ya udah gitu aja ya teman-teman, vlog kita hari ini tentang membahas pink Kongo. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti bisa dipraktekin juga cara-caranya. See you. Assalamualaikum.